Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video kedua dari bab 7 wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Video ini merupakan materi pendidikan kewarganegaraan untuk SMA, SMK, MA, dan MAK kelas 10 kurikulum 2013 revisi 2016. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian wawasan Nusantara, kemudian hakikat wawasan Nusantara dan asas-asas dari wawasan Nusantara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagian B, yaitu kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama kedudukan, fungsi, dan tujuan, dan bagian C yaitu aspek Trigatra Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Bagian C tersebut bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama aspek-aspek Trigatra. Nah, aspek-aspek Trigatra ini terdiri dari 2 lagi, yaitu letak dan bentuk geografis. Yang keduanya adalah keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, keadaan dan kemampuan penduduk ini juga dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk, faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Sedangkan bagian C dari aspek-aspek Trigatra tersebut adalah keadaan dan kekayaan alam. Nah, bagian kedua dari aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, atau bagian kedua dari poin C besar yang atas adalah aspek-aspek Pancagatra. Aspek-aspek Pancagatra ini dibagi ke dalam 5 poin. Yang pertama ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian bagian ketiga dari poin C besar di atas adalah hubungan antar gatra. Kemudian subbab yang berikutnya atau bagian D besar adalah peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Baik, akan kita bahas poin B besar, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang kedua adalah fungsi. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagian ketiga, tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi
di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa paham dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Nah, setelah melalui diskusi kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, buatlah langkah-langkah untuk menerapkan semangat kebangsaan nasionalisme dalam konteks wawasan Nusantara di lingkunganmu. Tugas ini nanti bisa kalian kerjakan setelah selesai mempelajari bagian ini. Kemudian nanti ada menganalisis berita mengenai Pulau Nipah di Kepulauan Riau.